Saya rindu mendengar khotbah saya sendiri. Mayat orang mati sendiri pun dipakai Tuhan untuk membuktikan dia punya kuasa. Ketika mayat jatuh kepada mayat kuburan daripada Elisha, mayat itu hidup. Apalagi saudara dan saya masih hidup. Amin. Saudara dan saya belum mati, belum jasad, belum dalam kubur. Bukankah dia berkuasa atas saudara dan saya? Jawab saya, bukankah dia berkuasa atas saudara dan saya pada saat kita hidup? Jawab, ya atau tidak? Ya, amin. Kalau begitu, apa yang dikatakan dalam Yesaya 42? Bulu yang patah terkulai, tidak diputuskannya. Sumbuh yang meredup, tidak dipadamkannya. Itulah saudara dan saya. Ya, saya tidak katakan punya nilai lebih daripada saudara-saudara. Bahkan mungkin latar belakang saya lebih parah daripada saudara, daripada kejahatan. Ini bolak-balik saya katakan kepadamu. Jadi jangan pernah rendah diri, rendah hati diminta oleh Tuhan. Ya, jangan kau rendahkan dirimu, karena engkau adalah rencana daripada dia. Amin. Tepuk tangan dari dia. Dia banyak rencana kepadamu dan kepada saya. Jadi jangan katakan bahwa saudara sudah berakhir dalam penjara ini. Saya ulangi sekali lagi, mayat kuburan daripada Elisha sendiri bisa menghidupkan orang mati. Sedangkan saudara dan saya masih hidup, mengapa tidak mukjizat itu diberikan kepada saudara? Asal saudara mau. Ya, asal saudara mau, tidak cukup hanya percaya dan mengenal dia. Ini bolak-balik saya katakan. Saudara tidak akan pernah diselamatkan, dibawa kepada ke surga hanya untuk percaya dan mengenal dalam arti merasakan segala kuasanya. Setiap minggu dan Kamis saudara mengenal dia dalam arti saudara merasakan bagaimana hikmatnya, bagaimana anugerahnya, bagaimana engkau dihiburnya. Yang seharusnya saudara hanya berdiam diri di pojokan sana di selmu, tetapi di sini saudara berjingkrak-jingkrak, saudara bertepuk tangan, beria-ria mengucapkan. Itu tandanya dia memberikan anugerah penghiburan kepadamu. Engkau dikuatkan, engkau tidak loyo, engkau tidak putus asa, engkau tidak akan bunuh diri. Karena banyak orang bunuh diri dalam penjara. Boleh Anda buka nanti di Google, Prison Crusade for Christ, itu akunnya orang-orang Eropa sana. Tapi kalau saya punya Prison Crusade for Christ, PCFC Daniel Pardini. Ya, saudara bisa buka di situ nanti. Nah, termasuk video-video ini ada di situ ya. Sekali saya ulangi, Prison Crusade for Christ, CC ya, Prison Crusade for Christ ya, CC ya. Dan di belakangnya itu Daniel Pardini. Di situ saudara lihat bagaimana orang-orang yang dalam penjara di Eropa sana, di negara-negara yang maju. Ya, ada yang banyak bunuh diri. Kalau di Indonesia agak jarang kedengaran. Cuma memang di Polrestabes, di situ ada besar-besar ditulis, di sini tidak ada, saya baca. Di Polrestabes kalau saudara pernah mendekam di sana, ada tulisan di situ. Dilarang membawa tali pinggang. Dilarang membawa ini dilarang di sana, ini bawa kasur ini. Ya, itu beda-beda ya. Saya tidak tahu, itu saya tidak berkuasa untuk mengkritisi itu. Tapi di Polrestabes ini dilarang, tali pinggang dilarang. Tujuannya tahu nggak? Termasuk baygon, tujuannya tahu nggak? Termasuk pisau, tujuannya tahu nggak? Biar saudara tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Saya bolak-balik katakan bahwa tempat yang paling hina adalah penjara, karena saudara tidak merdeka, tidak bebas. Lebih parah banyak di sana itu penjahat melebihi saudara, tetapi mereka bebas. Di pelacuran, di tempat mengocok, narkoba, penjudian, ya, perzinahan, ya. Lebih parah dari saudara-saudara banyak, tetapi mereka bukan yang terhina di situ. Mungkin saudara baru ketangkol sekali ya, ya, padahal perbuatanmu ya biasa-biasa saja, tetapi saudara lebih hina daripada mereka. Dan mungkin pun saudara bisa saja tidak terbukti bersalah. Banyak sekali begitu. Saya pengacara loh. Saya ada juga membela orang yang tidak bersalah dikatakan bersalah. Ya,
Saya pengacara, jadi saya tahu mafia peradilan. Dan banyak juga orang-orang dibuat jadi mafia peradilan, jadi tumbal kejahatan. Yang seharusnya orang lain dihukum, tapi saudara kena hukum. Itu udah rahasia umum, kawan. Jadi saya mau katakan, jangan pernah saudara rendah diri, rendah hati puji Tuhan, rendah diri, amamago mateho. Ya, tegar. Kau percaya bahwa lewat penjara engkau bisa menjadi terang dan garam dunia. Amin. Ada banyak penginjil-penginjil mantan-mantan narapidana. Maka itu sampai sekarang saya rindu membentuk gereja narapidana Indonesia. Tapi banyak yang sarankan kepada saya, jangan itulah pendeta namanya, terlalu parah namanya itu. Enggak, biarkan, karena mereka suka menyandang itu. Ya, dia nanti mereka menjadi sok terapi, mereka tergiang-giang padahal dosanya sudah diampuni. Iya, sampai kita mati kita adalah mantan narapidana. Siapa yang tidak ada narapidana di sini? Termasuk saya, walaupun saya tidak dipenjarakan di dunia ini, tapi saya sudah terpenjara oleh Roh Kudus. Setiap orang yang masih hamba dosa itu orang-orang terpenjara. Perhatikan perkataan Rasul Paulus. Ya, hendaklah engkau dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Baca itu perkataan Rasul Paulus. Jadi setiap orang sebetulnya begitu lahir kawanku sudah hamba dosa. Karena saudara dan saya sudah memiliki dosa turunan. Karena opung kita, si Adam dan si Hawa sudah berdosalah pula kita sampai sekarang ini. Tetapi dosa apapun akan terhapuskan jika saudara mengaku dosamu dan minta pengampunan kepada dia. Tetapi sebaliknya, kalau saudara tidak mengaku dan minta pengampunan, dosa apapun tidak akan bisa terampuni. Tepuk tangan buat dia. Dan yang kedua, pengampunan dosa adalah bagian kedua, jangan coba-coba menghujat Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen lupa seolah-olah hanya menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Tetapi yang tidak mengaku dosanya dan minta pengampunan, itu pun dosanya tidak terampuni. Jangan lupa itu, kawan. Jadi jangan kira bahwa dengan kematiannya saudara sudah terhapus dosanya. Saya kasihan melihat orang-orang seperti itu. Enak kali lah ya. Tidak cukup dengan kematiannya, tetapi saudara percaya, mengenal dia, mencicipi dan tinggal di dalam dia dan jadi batu penjuru. Amin. Ya. Dia jadi batu yang hidup dan jadi batu penjuru, dan saudara pun bisa jadi batu-batu yang hidup, batu-batu yang dibuang tukang-tukang bangunan yang sudah diinjak-injak, tetapi batu yang hidup, dia tidak mati, bahkan batu penjuru. Artinya dia sumber petunjuk orang bisa hidup. Dan itulah disebutkan menara, ya, menara di tengah laut. Apa itu mercusuar? Dan dia menjadi mercusuar. Tanpa mercusuar kapal akan karam, karena akan menabrak banyak karang-karang di laut. Maka itu saudara dan saya harus seperti dia, to be like him, to be like Jesus. Inilah kerinduan. Kita nyanyikan lagu ini, coba. Seperti Yesus. Ini kan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itulah kerinduanku. Terus? Yang pernah dengar lagu itu? Ya, itulah lagu itu yang sudah lama saya tidak nyanyikan, tapi ada kerinduan seperti dia. Dan dia sendiri mengatakan, engkau bahkan melebihi apa yang sudah saya lakukan. Ya. Apa perkara-perkara yang saya sudah lakukan di dunia, engkau juga mampu melebihi dari apa yang sudah saya katakan. Luar biasa. Ya. Ini menjadi perdebatan kepada Kadal Gudur, bagaimana dia bisa sama dengan Tuhannya. Itulah Tuhan kita luar biasa, yang memandang saudara dan saya adalah begitu mulia. Jadi jangan pernah saudara sudah mengatakan saudara sudah selesai di penjara ini. Sama seperti Tuhan, juga Tuhan bisa memampukan. Sama-sama kita katakan, sama seperti Tuhan,
sama seperti Tuhan, Sama seperti Tuhan, sama seperti Tuhan, pencipta langit dan bumi. pencipta langit dan bumi. Saya dapat Dapat dimampukan. dimampukan. Luar biasa. Iblis mengatakan apa iya ya? Ingat bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Ingat? Iblis mengatakan apa? Makanlah buah itu. Engkau akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan kau pun akan seperti dia. Inilah makanya saya katakan, jangankan iblis, mulut iblis mengatakan, dari mulut Jesus Christ pun sudah mengatakan itu, kawan. Jadi dari mulut daripada Tuhan pun engkau bisa sama seperti aku, bahkan lebih daripada apa yang sudah kulakukan di dunia, engkau mampu melakukan. Dalam Injil tercatat bahwa 3 kali dia menghidupkan orang mati. Lazarus yang sudah 4 hari dibangkitkannya. Putri Jairus yang sudah mati dibangkitkannya. Seorang pemuda yang sedang dibawa dalam keranda mau dikubur dibangkitkannya di tengah jalan. Ya, orang buta melihat, orang pincang berjalan, orang tuli mendengar, penyakit kusta disembuhkan, dan segala kuasa dilakukan. Termasuk pertama sekali mujizat yang pertama, jangan saudara lupa, anggur baik diciptakan dari air, ya, air entah apa itu airnya, bisa jadi anggur yang terbaik di kota Kana, ya. Dari situlah kita mau belajar mujizat yang pertama, bahwa tunggu digenapi sama dia, baru dia mau menunjukkan siapa dia sendiri. Pada saat itu sebetulnya dia tidak tega menuruti perkataan Bunda Maria ibu kandungnya, ya. Dikatakan kepada Yesus, kasihan mereka sudah kehabisan anggur, lakukanlah. Nah, dari sini saudara, inilah saya menangis kalau mengingat. Saya tidak bisa menangis kalau mengingat perkara itu. Bunda Maria apa dikatakan kepada Yesus? Mereka sudah habis anggurnya, lakukanlah. Tahu dia bahwa Yesus bisa menciptakan anggur pada saat itu. Bukan Bunda Marianya. Dan saat ini saya sangkal bahwa Bunda Maria tidak punya kuasa menjadikan anggur. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Hanya satu Tuhan. Hanya satu yang memberikan. Tapi kalau Tuhan memberikan sama Bunda Maria mama yaitu kuasa, ya bisa saja, ya. Tetapi walaupun Maria yang melahirkan dia, Maria itu tidak ada apa-apanya. Jangan sampai kita mempertuhankan dia. Hanya satu Tuhan. Jangan salah. Hanya satu Tuhan yang patut disembah. Tetapi kalau Tuhan meminta kita menyembah dia karena memberikan kemuliaan, dan termasuk saya, termasuk kita semua, suatu saat Anda menjadi penginjil, ada juga yang menyembah saudara. Artinya kemuliaan Tuhan dilihat kepadamu, bukan saudara adalah Tuhan. Tidak. Kemuliaan Tuhan diberikan bersinar kepadamu, orang ketakutan. Dan bukan saudara disembah menjadi Tuhan yang sama dengan Tuhannya. Jangan keliru. Dengan tegas saya katakan, jangan samakan Tuhan dengan manusia, sekalipun Bunda Maria dan santo-santo, bahwa mereka itu semua sama. Tetapi Jesus hanya satu-satunya manusia yang diberikan kuasa di dalam dia wujud ketuhanan itu datang. Nah, bahasa saya terbatas. Hanya di dalam Yesuslah dia bermukim ketuhanan 100%. Tetapi kepada saudara belum 100%. Ya, keberadaan Tuhan ada di dalam saudara dan saya, yaitu dalam rohnya. Ya, tapi belum 100%. Kalau Jesus Christ, Yesus Hamasiah itu 100%. Jangan sampai lupa ya, ini pengajaran ini udah dalam ini. Nanti minggu kedua saya sudah mengajar calon doktor, luar biasa ini. Ini dirahmati Tuhan sama saya. Padahal saya bukan sarjana teologi, saya mau mengajar calon doktor. Ya, walaupun saya sangka saya tidak akan berbicara soal teologi ya. Teologi saya itu sangat cetek, kecil. Saya paling yang mengajarkan calon dokter strategi bagaimana menangkap jiwa. Kalau itu saya terima daripada Tuhan, tatkala saya masih kelas 2 SMA. Tatkala kelas 2 SMA saya merasa diurapi dan luar biasa,
di lingkungan saya itu orang-orang jahat, tetapi saya dimampukan menggali dan berkhotbah kepada calon-calon doktor, calon-calon sarjana di kota Milan ini saya mulai. Dan disinilah saya buktikan bahwa teologi tidak ada apa-apanya dengan urapan. Makanya khutbah saya terakhir juga saya singgung itu. Urapan tidak pernah berubah, tapi teologi bisa berubah karena itu ilmu. Ya, mari kita sama-sama mengatakan teologi bisa hambar, bisa berganti-ganti, karena dia adalah ilmu ketuhanan yang berasal dari sesama manusia. manusia. Sekalipun Sekalipun ada ilmu ketuhanan